Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi, bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik, vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya berjudul apa yang perlu kamu dengar saat ini ya. Jadi kita cek energi, kita update energi yang perlu kamu dengar sekarang, yang perlu kamu dengar saat ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, Tara, wah, kenapa Besti? Kenapa say? Aku ngerasa di sini ini beberapa dari kita ya, beberapa dari kalian kalau ngerasa capek dengan segala drama, kalau ngerasa capek dengan segala yang tidak enak, ya istirahat aja dulu, diam aja dulu. Kalau ngerasa ya udahlah diam dulu lah, pasif dulu, atau masih ingin menutup diri ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi di sini perlu kamu dengar. Ketika kamu ngerasa ingin menyerah, ketika kamu ngerasa ingin melepas, apalagi melepas koneksi dengan seseorang, ya ini kayak apa ya? Kayak ada yang ngerasa atut gitu. Atut kehilangan kamu. Gitu Kak. Nih kan. Entah siapa ini, jadi ada orang yang terkoneksi sama kamu, dia tuh punya feeling, dia punya intuisi, dia dengar kata hatinya, dia ngerasa kamu kayak udah ikhlaskan dia, atau kamu kayak mau melepas, atau kamu mau bodo amat dengan semuanya. Nah, dia seperti ketakutan, dia takut kehilangan kamu, dia kayak ngerasa, apa iya saya sanggup kalau tidak bicara, tidak dekat dengan kamu? Apa iya saya bisa tanpa kamu? Ya, dia mikir-mikir lagi, dia pertimbangkan lagi, dia perhitungkan semua yang terjadi, dan ya, dia ngerasa kamu tuh sebenarnya orang baik, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Kamu membekas di hatinya, jadi ya, dia ngerasa kayaknya nggak mungkin lah kalau enggak melakukan sesuatu ke kamu. Tapi ini energinya ya mungkin dimulai dari rasa bersalah dulu ya. Mungkin dimulai dari rasa introspeksi dulu. Beberapa dari mereka ya namanya orang mau berubah lebih baik itu butuh waktu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat, ada yang lelet gitu ya. Jadi aku ngerasanya dia ini sangat bertahap, step by step. Memang lambat banget pergerakan orang ini, entah siapapun. Tapi memang udah dimulai dari kesadaran dia sih, kesadaran bahwasanya ya dia punya salah sama kamu, atau dia harus memperbaiki sikapnya ke kamu, begitu ya. Dan di sini sepertinya kamu memang harus berhemat bicara, berhemat uang juga ya, ya buat membangun masa depan lebih baik. Begitu, karena ada sesuatu yang besar nanti yang akan kamu terima. Apakah itu? Tara. Oke. Nah, ini Taranya. Tara. Oke, ini ada yang udah aku shuffle ya. Aku sudah tarik energi tentang apa yang perlu kamu dengar saat ini. Kita mulai dari mana ya? Dari sini dulu lah ya. Oke, ini dulu. Apalagi yang harus didengar saat ini. Wah, keluarinnya gimana nih? Dah? Oke.
Jadi dikatakan begini, seseorang menempatkan kamu spesial di hatinya karena kamu pernah berjasa dan membekas di hatinya. Wah, relate ya? Nyambung dengan yang aku bilang tadi. Di kartu-kartu ini kelihatan sih. Jadi di sini dikatakan yang perlu kamu dengar bahwasanya seseorang sesungguhnya menempatkan kamu spesial di hatinya karena kamu pernah berjasa, kamu pernah baik, pernah memberikan kasih sayang, ketulusan, ya kamu membekas di hatinya. Jadi jangan ngerasa apakah aku dilupakan, Besti? Wah, nggak dilupakan kok, say, ya. Kamu tuh membekas di hatinya, kamu diingat sebenarnya, ya. Ada panggilan, wah, panggilan apa? Ada panggilan atau pesan tak terduga. Beberapa dari kalian, beberapa dari kita dalam waktu dekat akan menerima panggilan, pesan yang tidak terduga. Mungkin dalam waktu dekat ini aku rasa ini hitungan minggu ya, beberapa dari kalian. Ada yang hitungan minggu bisa tiba-tiba, wah, ada yang telepon, ada yang manggil nih, say. Nah, atau ada yang kirim pesan. Nah, itu tidak terduga. Bisa cek WhatsApp kamu, cek email, cek sosial mediamu. Mungkin ada yang gemoy-gemoy ya, tidak terduga sebentar lagi. Cara gitu ya. Gitu loh, Besti. Kemudian di sini, wah, nyangkut ya. Rempong. Oke. Nah, di sini dikatakan ada orang yang merasa lebih jago dari kamu, tapi dia tidak lebih bahagia daripada kamu, ya. Jadi siapa sih orang yang pernah kamu kenal? Ada yang sosokan gitu ya, sosokan lebih jago dari kamu, sosokan lebih gengsi, lebih berkelas, lebih, ya dia rasa dia bisa tanpa kamu, atau ya dia ngerasa kita ini bukan apa-apa, kita ini apalah gitu ya. Ya meskipun ada orang yang merasa lebih jago dari kamu itu, tapi dia itu tidak lebih bahagia daripada kamu. Jadi ya, banyak kan orang zaman sekarang flexing, merasa lebih inilah itulah gitu ya. Tapi ternyata dia itu mereka tidak lebih bahagia dari kamu. Bisa aja kamu sebenarnya lebih bahagia. Karena kamu kan lebih healing gitu ya. Kamu lebih spiritual, lebih positif. Apa-apa bisa cari pencerahan di tarot ya. Kalau panik dikit, galau dikit bisa lihat tarot. Kepo dikit bisa lihat tarot. Nah, mereka di sana belum tentu seperti kamu. Begitu, say, ya. Seseorang mengingat kebaikanmu, dia mengingat kasih sayangmu, dia menyesal tidak berjuang maksimal. Nah, ini nyambung tadi ya. Ada yang mengingat kebaikanmu memang di sini. Yang kamu tabur, yang kamu tanam, ada yang mengingat itu ya. Jadi seseorang mengingat kebaikanmu, dia mengingat kasih sayangmu, ya dia juga menyesal tidak berjuang maksimal. Gitu. Jadi ya ngerasa aja sih, saya menyesal udah sia-siakan kamu. Padahal kamu pernah baik, pernah sabar. Kamu ya pernah servis aku bla bla bla. Nah, tapi dia kurang berjuang maksimal ya. Jadi biasanya orang yang kurang berjuang maksimal itu akhirnya kehilangan. Karena orang yang sebaik kamu itu harusnya dipasangkan dengan orang yang baik juga. Jadi kalau dia belum jadi versi lebih baik, gimana dia mau jadi sama kamu? Ya kalau dia mau sama kamu, dia harus lebih baik dong. Dia harus berjuang ke kamu, ya. Yang sudah berlalu masih menginginkan kamu. Maukah kamu? Mau nggak? Ini siapa ya, say? Ada loh, Kak, yang sudah berlalu. Entah siapa lah. Masih menginginkan kamu. Maukah kamu? Kalau mau, bilang mau. Enggak juga, ya nggak apa-apa. Slow aja, santai. Keputusan kan di tanganmu ya. Mungkin kelihatan nih, ya udah berlalu, udah basi, udah karatan. Tapi kok gimana ya? Hatiku berkata. Logikaku bentrok. Ya pikirkan baik-baik lah. Oke. Kita adalah dua sisi yang berbeda. Tapi aku sayang padamu. Aku sejiwa dengan kamu. Siapa nih ya ngerasa kita beda nih? Kayaknya kita, aduh ribet lah. Pola pikir aku, mindsetku gak sama dengan dia.
dia tuh pola pikirnya ya gitu, kekanak-kanakan, atau karakter dia beda dengan aku, atau kami mempunyai perbedaan yang sensitif, dia kemana, aku kemana, dia ke siapa, aku ke siapa. Tapi dibilang ya itu, kita adalah dua sisi yang berbeda, tapi aku sayang sama kamu, aku sejiwa sama kamu, ya. Ya, cinta tidak memandang apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak bisa memilih sama siapa kita mencintai. Terus dikatakan, apakah kamu merasa dipantau dari jauh? Dia adalah orang yang diam-diam mencintaimu. Jadi siapa yang ngerasa aja. Kalau intuisimu, feelingmu, kata hatimu ngerasa, aku kayak dibuntuti, aku kayak dicari tahu, aku kayak dipantau gitu, bestie. Aku online bentar aja di WhatsApp, kayak ada yang memperhatikan. Aku kesana kemari, aku buka sosmed dikit aja kayak ada langsung yang seperti memperhatikan gitu. Ya, ikuti intuisimu aja gitu kan. Nah, apakah kamu merasa dipantau dari jauh? Ya, sesungguhnya yang memantau kamu itu orang yang diam-diam mencintaimu. Wah, diam-diam baik. Capek gak sih, Say? Capek lah. Seseorang gagal move on dari kamu ya. Di sini kamu perlu dengar ada seseorang yang gagal move on dari kamu. Ada yang mencintaimu mungkin seumur hidupnya ya. Ada yang gagal move on, kayaknya butuh waktu seumur hidup melupakanmu. Ini bisa vice versa ya. Beberapa mirror merasakan yang sama, atau ya ini bisa vice versa. Mungkin beberapa dari kita juga ya masih sulit gitu melupakan seseorang ya. Tapi di sini dikatakan sesungguhnya dia yang paling sulit melupakanmu karena dia yang paling banyak menyakitimu ya. Jadi sesungguhnya orang yang paling menyakiti, orang yang paling toksik, mungkin dia pernah mengecewakan kamu, dia pernah mengabaikan kamu, dia pernah sia-siakan kamu, atau ya dia pernah melukai perasaan kamu. Ya, siapapun dia, itu sebenarnya orang yang paling menyakiti, itulah orang yang paling susah move on, ya. Orang yang paling banyak menyakiti, itulah orang yang paling susah melupakan, ya. Jadi sesungguhnya kamu perlu dengar, dia yang paling susah melupakan kamu, karena dia yang paling banyak menyakitimu, ya. Terus aku gimana, Say? Aku juga susah sih lupain dia. Why? Kenapa? Gitu ya. Nih, kamu masih sulit melupakan dia karena kamu berlebihan mencintainya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu toxic ya. Wah, gitu Kak ya. Jadi gini maksudnya ya, bestie. Kamu kalau ngerasa ya, aku kenapa ya susah banget lupakan dia, aku kayak susah move on nih dari dia, ya itu salah satu penyebabnya karena kamu berlebihan mencintainya. Kamu sayang banget sama dia, cinta banget sama dia. Orang yang mencintai berlebihan itu jadi susah melupakan. Ingat ya, yang berlebihan itu serba toksik ya, nggak baik gitu. Jadi mencintai itu yang bagusnya ya secukupnya aja. Jadi kalau mencintai berlebihan akhirnya susah melupakan. Nah, itulah maksudnya. Tapi kalau dibuat perbandingan ya, siapa sih yang paling susah move on ya? Sebenarnya dia, karena dia yang paling banyak menyakitimu. Jadi ini lebih kayak gini, maksud dari semuanya ya, kesimpulannya itu kayak, ya aku dan kamu itu sama-sama sulit melupakan. Aku dan kamu mungkin sama-sama masih sulit move on gitu. Ya, aku benar-benar susah lupakan kamu karena aku sering menyakitimu, ya. Terus kamu susah melupakan aku karena kamu pernah baik banget, cinta banget, sayang banget sama aku, ya. Gitu. Tapi di antara kita berdua yang paling susah move on ya aku, karena aku yang paling banyak menyakitimu, gitu. Sampai di sini paham lah, masa enggak ya? Ya gitu sih. Ya pokoknya yang berlebihan mencintai, berlebihan menyakiti itu memang susah melupakannya gitu.
Oh, jadi apa ya istilahnya, tetap aja sih ada bedanya ya. Bedanya itu yang paling banyak menyakiti itu yang paling susah move on ya. Yang paling banyak menyakiti itu yang kesannya ada situasi karma. Situasi karma itu ada dalam orang yang paling banyak menyakiti. Jadi paling susah move on dia dari kamu ya. Terus di sini dikatakan move on yang asik adalah membiarkan perasaan ini mengalir seperti air. Lama-lama terbiasa dan akan menjadi biasa saja. Oke, ini yang rasa gimana cara melupakan ya, Besti. Di sini kasih tahu move on yang asik itu caranya membiarkan perasaan itu mengalir seperti air, mengalir seperti air. Oh iya, aku memang sayang padanya, aku mencintainya. Ya udah, perasaan itu mengalirlah seperti air. Aku berdamai dengan perasaanku, aku berdamai dengan semua yang terjadi. Nah, lama-lama akan terbiasa. Oke, lama-lama akan biasa aja gitu. Oke. Oke lah. Kita kesini dulu ya. Aku shuffle dulu. Apa yang perlu kamu dengar saat ini? Tara, wah, di sini ada seseorang yang apa ya? Dia masih denial ya dengan apa yang dia rasakan sama kamu. Beberapa kalian mungkin ada dealing dengan player, ada yang dealing dengan pemain. Jadi biasanya orang-orang yang pemain atau player ya mempermainkan perasaan gitu, mempermainkan cinta. Dia tuh apa ya? Dia bisa menghandle perasaannya atau menolak perasaannya. Itu karena dia berusaha pakai logika gitu. Berapa kalian dealing sama orang yang pakai logika atau dia orangnya realistis, berjalan sesuai kenyataan aja. Jadi ya dia bisa menolak perasaannya. Padahal dia sedih ya. Jadi orang-orang yang mempermainkan cinta seperti ini ya, dia pakai logikanya sehingga dia bersikap realistis ya. Dia abaikan perasaan dan dia jalani hidup sesuai dengan realita gitu. Tapi ketika dia menyendiri, dia ngerasa sedih sesedih-sedihnya. Karena ketika dia menyendiri, ya hancur perasaannya. Karena yang dia cintai itu kamu. Gitu. Dia pengennya bersama kamu. Cuma di sini berapa masih ada yang punya ego tinggi. Kamu dealing sama orang yang punya big ego. Egonya masih meronta-ronta. Padahal tersiksa batin ini, konflik batin ya. Gitu. Beberapa dari mereka mungkin ada sempet yang kayak udahlah pakai logika aja ya, biar slow santai ya. Tapi ujung-ujungnya nih kartunya dia nggak mampu lagi menahan ya. Sampai kapan kita bisa menahan semuanya? Atau ya mungkin awalnya aku bisa menggunakan logika, akal sehat, atau ya udah aku gunakan intelektual, aku realistis, aku bodoh amat, atau ya udah kan nggak gimana-gimana juga sih dengan kamu bla bla bla, tapi ya akhirnya begini, nggak kuat lagi menahan perasaannya. Mungkin dalam waktu dekat dia akan jauh lebih baper daripada kamu. Mungkin dalam waktu dekat dia akan nggak kuat ya, tertekan batin, menahan perasaannya sama kamu. Sampai kapan sih kita bisa pakai logika terus? Ada kan masanya perasaan itu muncul, kerinduan itu muncul, ya gitulah, ribet kan. Nah, kemudian ini dulu lah, ini nanti lah ya. Oke, kita lihat lagi apa yang perlu kamu dengar saat ini. Tara, wah, ini ya. Dia bingung dengan ulahnya sendiri, kan? Ini berarti nyambung dengan ini tadi. Wah, saya kira bisa lah menghandle perasaan. Ya, perasaan itu gampang lah, bisa dikendalikan kok, ya. Tapi sampai kapan sih? Akhirnya dia bingung dengan ulahnya sendiri. Atau dia bingung ya, karena dia yang bikin gara-gara. Mungkin dia ngerasa dia yang bikin masalah. Jadi dia bingung sendiri gimana memperbaiki hubungan sama kamu. Contoh ya, dia nggak rawat
komunikasi dengan kamu, dia nggak jaga silaturahmi dengan kamu, akhirnya kan dia kaku, kikuk gitu. Akhirnya dia bingung, gimana ya? Mau mulai silaturahmi, ya bingung gitu. Karena aku udah cuek selama ini. Aku udah egois selama ini. Atau ya, kan aku selama ini yang nggak mau lihat kamu lagi di WhatsApp. Aku nggak mau lagi lihat kamu di sosmed. Tapi sekarang aku kecarian. Ya bingung sendirilah, ya. Begitu. Dia tidak sehat secara fisik. Dia tidak sehat secara mental, ya. Beberapa dari mereka tidak baik-baik aja. Nggak sehat fisiknya, nggak sehat badannya, kurang sehat aja gitu ya. Ya dia juga nggak sehat secara mental. Mungkin ya kena mental, kena ego, atau ya gitu, stres sendiri, depresi sendiri. Ada yang ingin berteman, berdamai. Mungkin yang menghampiri juga orang yang berteman ya. Teman kamu, itu ada yang mau menghampiri. Tapi ada juga yang memang mau berteman dan berdamai dengan kamu. Kita damai lah ya, saling memaafkan. Mungkin itu masih ada aja sih. Ya, yang mau baik-baikin kamu tuh ada dalam waktu dekat. Karena ngerasa membutuhkan kamu, gak mau sia-siakan kamu lagi. Ada kayak gitu. Terus, percayakah kamu dengan keajaiban? Jika Tuhan sudah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Wah. Jadi dibilang, kamu percaya nggak sih dengan keajaiban, miracle, mujizat? Ini berapa kalian mungkin akan mendapatkan ya. Jadi dibilang ya kalau yang maha kuasa sudah berkehendak terjadi ya terjadilah gitu. Yang kita rasa wah kayaknya nggak mungkin, ternyata mungkin. Kita ngerasa mustahil, tapi mungkin bagi Tuhan ya gitu. Family support system ya, beberapa mungkin yang perlu kamu dengar ya, ada tentang keluarga. Keluargamu membutuhkan kamu. Keluargamu mungkin ada yang rindu sama kamu. Keluargamu mau menghampirimu. Atau ada yang punya keluarga. Ribet ya. Atau ya ada orang yang dia tuh dipengaruhi keluarga. Bisa kayak keluarga dia membutuhkan dia gitu. Mungkin dia ngerasa dia tuh harus fokus juga sama keluarganya karena keluarganya membutuhkan dia. Atau nih kamu bisa, keluargamu sekarang membutuhkan kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke, ini perbanyak doamu agar kamu selalu dilindungi dari energi-energi negatif. Jadi kita tuh tetap harus selalu berdoa ya. Berjaga-jaga, harus tetap waspada karena di alam semesta ini ada aja energi-energi negatif kayak misalnya uka-uka, magic gitu, atau apa ya, mungkin ada aja gitu energi-energi negatif yang bisa menyerang kita, atau ya mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat bisa aja mengganggu kita. Nah apapun lah, sebenarnya nggak usah banyak khawatir ya. Gak usah panik juga gitu say. Ya kan makanya dibilang perbanyak doamu agar kamu selalu dilindungi dari energi-energi negatif. Gitu kakak ya. Kemudian fokuslah dengan yang kamu kerjakan dan yang kamu usahakan. Kamu sudah dekat dengan keberhasilan ya. Beberapa dari kita fokus aja sama yang kita kerjakan, yang kita usahakan itu. Sebenarnya ini ada yang sudah dekat dengan keberhasilan. Amin ya. Oke, lanjut dulu dari sini. Cara, wah, ada yang tinggal menunggu waktu. Ya, ini kayaknya, ada yang bentar lagi ini ya. Makanya aku bilang ada yang hitungan minggu gitu. Berapa minggu ada yang kejadian, ada yang menjadi nyata gitu kah? Kayak ada waktu yang menjawab ya. Sepertinya sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya, misal kayak mungkin udah saatnya nih ada seseorang mau melakukan sesuatu sama kamu, ada mungkin komunikasi, ada mungkin seseorang menemui kamu, atau ada hal-hal yang tidak terduga gitu, kayak tinggal nunggu waktu sebentar lagi gitu ya.
Dan di sini memang kamu masih butuh ketenangan. Beberapa kalian masih butuh healing ya. Healing itu bisa kok di rumah aja, menenangkan diri. Kalau ngerasa aku masih butuh ketenangan batin ya silakan gitu. Kalau kamu masih pengennya nggak diganggu ya nggak apa-apa gitu. Masih pengen menyendiri juga ya silakan. Itu hak kamu ya. Karena kesehatan mental kamu tuh masih penting dan selalu penting ya. Jadi kalau kita ngerasa aku masih terlalu sensitif nih untuk ada di keramaian, ya udah kamu menyendiri aja dulu. Atau aku masih terlalu males aja bersosmed gitu. Aku masih males bersosial media, aku masih belum bisa membuka diri, masih belum bisa bersosialisasi ya nggak apa-apa. Kasih waktu jeda aja dulu gitu untuk kesehatan mentalmu. Atau kamu ngerasa masih males ngerespon orang ya nggak apa-apa. Atau ya yang nggak berfaedah diblokir aja gitu. Atau yang nggak usah direspon atau hapus kontaknya. Beberapa ini ya udah kalau memang males ada di grup itu keluar grup ya. Atau kalau mau uninstall aplikasi ya silakan hapus aja semuanya. Kan itu terserah kamu ya. Kesehatan mentalmu kamu yang tahu kan. Ya perlulah itu ya, karena kamu juga perlu sehat lahir dan batin ya. Cuma di sini dibilang hiduplah seimbang ya. Seimbang, stabil aja gitu. Di sini dibilang boleh-boleh aja menutup diri, tapi diingatkan lagi ada kok masanya membuka diri. Dan semua badai itu pasti berlalu sebenarnya ya. Apapun itu, termasuk rasa resah, gelisah atau belum 100% healing ya, itu semua akan berlalu kok sebenarnya. Dan di sini siapa ya? Ada mungkin orang yang udah lost ya. Ada orang yang sebenarnya kayak udah berlalu, atau ada yang menjauh, atau siapa ini ya? Ya dia kayak belum terima deh. Dia belum terima kalau kamu menjauh. Dia belum terima kalau kalian berpisah. Dia belum terima kalian lost gitu aja. Atau kamu menarik diri, menutup diri pun dia nggak terima gitu. Jadi ada orang yang kayak ya udahlah, kalau sulit, kalau rumit, apa salahnya juga ya kita tuh komunikasi lagi. Beberapa dari mereka ini memang ada yang mau berteman sama kamu ya. Makanya tadi ada energi berteman kan. Jadi kayak ada orang yang ngerasa apa salahnya juga aku berteman sama kamu. Kan gak harus bersatu, kan gak harus maksain diri untuk berjodoh. Cuma kayak ya mau jodoh atau enggak, aku gak benar-benar bisa kehilangan kabarmu. Aku gak benar-benar bisa kehilangan kamu gitu aja. Jadi aku gak mau kamu menutup dirimu. Jadi kalau kamu hilang di peredaran, kamu gak update sosmed, ya aku yang akan mencarimu. Karena aku juga pengen tahu kabarmu. Aku selalu khawatir tentang keadaanmu. Ya adalah yang peduli kayak gitu. Sayang banget ini sama kamu. Cie, wah cinta tanpa syarat. With you. Oke, terakhir ya. Terakhir ini belum ya. Oke. Yang terakhir adalah Tara. Nah, berani menunjukkan batang hidungnya. Siapa ini ya? Dalam waktu dekat ada yang berani menunjukkan batang hidungnya. Mungkin dia berani menunjukkan diri ke kamu. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu gitu. Ada yang berani bentar lagi membuka diri. Atau kamu ngerasa percaya diri aja. Kamu ngerasa udahlah, inilah aku, it's me ya. Inilah saya gitu. Inilah saya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Orang mau bilang apa bodo amat. Ini hidup saya. Gak ada yang bisa mengusik saya. Ya gitu. Seseorang mengakui kamu adalah sang juara. Kamu adalah pemenang. Ya, beberapa kalian kamu sebenarnya pemenang dari segala drama ini. Apalagi kalau kamu udah lulus perjalanan spiritual ya. Udah benar-benar kamu berdamai dengan semua terjadi, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan, mengikhlaskan.
mengasihi tanpa pamrih. Nah, kalau kamu udah sespiritual itu, sebenarnya kamu pemenangnya. Bahkan kamu pemenang di hati seseorang, ya. Seseorang mengakui kamu adalah sang juara, kamu adalah pemenang. Tapi kan ada yang gengsi lah, ya. Ada kok yang ngerasa, iya sih, hidup kamu yang lebih positif, hidup kamu yang lebih spiritual, iya sih, hidup kamu yang lebih baik dari saya. Saya ini toxic, saya nggak lebih dari kamu. Ya, tapi kan gengsi lah ngakuin di depan kamu, ya kan? Nah, gitu. Quality time yang tidak disangka. Beberapa dari kita, kalian, ada nih bentar lagi quality time. Quality time itu ya ada waktu yang berkualitas, entah dengan seseorang, teman, keluarga, saudara, kawan, atau siapapun. Atau kamu ada quality time dengan dirimu sendiri. Kayak ada waktu yang berkualitas nanti dengan dirimu sendiri, fokus sama diri sendiri, atau ya dengan seseorang gitu yang tidak disangka. Tiba-tiba dar dor, wah ciluk bah. Kemudian kamu berhak bahagia. Jika orang tidak bisa bahagiakan kamu, maka kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri, ya. Jadi kita semua berhak bahagia kok. Kalau orang-orang manusia tidak bisa diharap membahagiakan kamu, ya bahagiakanlah dirimu sendiri. Kamu bisa kok berdiri di kakimu sendiri gitu, Kak. Ciptakan kebahagiaan itu mulai dari diri sendiri. Jangan bergantung sama orang lain, ya. Jangan tunggu ada si ini dulu baru aku bahagia. Tunggu ada si itu dulu baru saya bahagia. Jangan kayak gitu. Kamu bisa kok bahagia mulai dari dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang bikin kamu senang. Lakukan hal-hal yang bikin kamu hahaha hehehe gitu. Ketawa ya. Ya lakuin aja hal-hal yang bikin kita bisa tertawa. Ya banyak sebenarnya ya. Terus ada buah dari kesabaranmu sebentar lagi ya. Dan wah, ini kayaknya harus jaga kesehatan ya, terutama soal perut. Karena di sini dibilang sakit perut, jaga makanan dan masuk angin gitu ya. Ini berapa dari kita lah, ya beberapa doang. Jaga kesehatan perut, jaga apa yang kamu makan, jaga apa yang kamu minum. Ya jangan sampai masuk angin juga gitu. Karena tiba-tiba nih sakit perut gitu. Aduh, buang air mulu gitu ya. Jadi dibilang kita rentan sakit perut, jadi jaga makanan, terus jangan sampai masuk angin ya, gitu ya Besti. Oke, langsung aja durasi say ya. Aku langsung huruf dulu ya, huruf di namamu atau dia. Nama kamu bisa vice versa, dia, kalian, mereka, ya beberapa lah, siapalah ya. Huruf W, E, G, S, F, D, A, Z, V, M, ada I, T, B, N, J, P, L, ada H. Oke, kemudian apa nih? Bulan ya, bulan dulu lah. Bulan spesial ya, ada bulan Maret, Juni, Januari, Februari, September, Agustus, Juli, November. Zodiak dominan ini zodiak Aries, Taurus, Cancer, Pisces, Capricorn, Virgo, Gemini, Scorpio. Oke, tempat, daerah, wilayah, mungkin dari tempat ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ya ke tempat ini. Ini ada Banten, Gresik, Aceh, Arab Saudi, Depok, Banyuwangi, Papua. Ada Taiwan, Australia, Trenggalek, Klaten, Turki, Madura, Pekanbaru, Palembang, Jombang. Ada Malaysia, Lamongan, Brebes, Singapura,
Amerika, Kendari, ada Bengkulu, Sukabumi, Semarang, Ternate, Samarinda, Pekalongan, Manado, ada Blitar, ada Medan, dan ada Bandung. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.